pemerintah ini kan tidak adil. Padahal kita lihat kontribusi dari oknum-oknum masyarakat juga membuang sampah sembarangan, terutama di daerah-daerah keramaian, sehingga kita nggak sadar parit itu udah tersumbat. Baru kita tahu setelah banjir. Nah, apalagi daerah kita daerah rendah, jadi debit air yang curah hujan yang tinggi, debit air itu tidak mampu menampung, kemudian dibarengi yang kondisi hari ini di mana air di hulu pun curah hujan tinggi, sehingga sungai naik permukaannya, juga di laut juga terjadi air pasang, sehingga kemarin yang kami khawatirkan adalah jika terjadi hujan 2 hari berikutnya yang terus-menerus, itu kemungkinan besar terjadi luapan sungai. Dan itu adalah yang satu yang sangat kita takutkan, karena Banda Aceh seingat saya 2017 pernah banjir yang kita mengevakuasi masyarakat. Kebetulan saya camat Lumbata dulu. Nah, jadi ini tidak terjadi. Memang ada beberapa yang kita dapatkan laporan hari ini, ada beberapa titik spot yang terjadi pengungsian, tapi tidak terjadi komprehensif pengungsian yang masa yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita doakan hari ini curah hujan bisa minimal. Cuman ada yang menarik juga kita lihat situasi hari ini. Kalau kita lihat dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, kan, bahwa sebenarnya kita ini bukan masa musim hujan. Masa musim hujan itu untuk di Banda Aceh dari bulan Oktober sampai Januari, Februari. Ini memasuki masa transisi menuju musim kemarau. Tapi kok hujan? Nah, inilah yang menariknya. Saya pernah konsultasi sama BMKG bahwa memang ini masa transisi, di mana Oktober, Januari, Februari, Maret itu masa transisi, di mana terjadi suatu waktu terjadi pengumpulan awan, di mana di garis khatulistiwa yang membuat pengumpulan awan yang banyak sehingga curah hujan tinggi. Nah, oleh karena itu hari ini kita melihat, bayangkan tidak musim hujan aja Banda Aceh 2 hari aja turun hujan bisa tergenang. Nah, memang kita lihat tipologi kita bahwa daerah kita 0,8 di bawah permukaan laut. Pasti dan pasti apabila hujan, jangankan 1 kali 24 jam, 12 jam aja dia akan tergenang. Tapi tergenangnya ini juga akan terjadi penyurutan apabila drainase normal dan tidak tersumbat. Apalagi daerah resapan air juga yang tidak terganggu memungkinkan air genangan itu cepat menyusut. Yang kita takutkan adalah faktor kelalaian manusia, faktor kebijakan, faktor lalai terhadap mitigasi, ini yang membuat runyamnya problematikanya juga dalam menghadapi banjir yang mengarah kepada pengungsian masyarakat. Ini yang kita hindari. Ini sedikit dulu catatan dari saya. Oke, baik Pak. Kita lari ke peserta. Apakah kita sudah membuka sesi tanya jawab nih kepada Pak Fadil? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Nanti host akan memilih dan saya akan mengatakan mana yang bisa untuk berbicara. Adakah yang sudah ingin bertanya? Tolong raise hand. Kalau nggak ada, kita lanjutkan juga sedikit ringkasan saya tadi. Lalu kan dari sekian apa yang harus kita lakukan sebelum bencana? Nah, ini dia tidak lihat harinya fokus ke bencana ini apa yang sebelumnya. Sebenarnya sebelum bencana itulah kesiapsiagaan. Kita udah ada buat kontingensi banjir juga. Kita udah ada kontingensi banjir di mana kita inginkan pra bencana itu kesiapsiagaan dengan memperkuat mitigasi bencana, terbangunnya drainase yang baik, adanya pompanisasi yang disediakan di setiap daerah aliran sungai, adanya tempat kawasan-kawasan resapan air yang harus disediakan, tertampungnya debit air di kolam-kolam penampungan. Halo? Ya, halo Pak. Lanjut Pak. Ya, saya nggak ada gambar tadi.
Uh, itu beberapa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya kebijakan dalam sarana dan prasarana, juga dalam hal regulasi, termasuk kita dalam rencana tata ruang kota udah memasukkan mitigasi bencana itu, di mana tata ruang kota itu mengharapkan beberapa riol, beberapa kawasan-kawasan resapan air terhadap izin mendirikan bangunan, juga berbasis mitigasi bencana. Lalu sudah dilakukan oleh pemerintah. Sekarang apa yang dilakukan oleh dunia usaha? Dunia usaha mendukung. Dunia usaha mendukung dalam hal dia berinvestasi, dalam hal dia mengelola usahanya, juga harus ada mitigasi bencana. Contohnya misalnya dia membangun gedung. Dia tidak mesti membangun gedung itu dengan semen semua halamannya. Dia harus membangun, dia tidak perlu semen, blok itu. Jadi sehingga kalau hujan air masuk ke tanah. Habis itu juga dia menyediakan penampungan supaya apa? Kalau yang jadi persoalan kan gini nanti, kalau banjir pun kita bermasalah dengan PDAM, tapi bukan PDAM-nya yang bermasalah. Karena kan waktu turunnya curah hujan yang tinggi, sungai keruh. Kemampuan proses untuk sterilisasi air itu sangat sulit oleh PDAM. Oleh karena itu, kalau kita udah mampu menyediakan di setiap rumah itu ada resapan air, ada kolam untuk sumur untuk kolam. Artinya kalaupun ada terjadi sedikit gangguan di PDAM, kita ada cadangan air di rumah kita. Begitu juga sikap masyarakat. Bagaimana hari ini sikap masyarakat? Sikap masyarakat berdasarkan hari ini cukuplah menjaga kebersihan, jadikan kawasan-kawasan di sekitar rumah itu parit-parit rel tidak tersumbat, harus dibersihkan. Juga harus simulasi bencana itu dipahami. Misalnya kita bilang, ini waktu saya camat, satu titik yang sangat rentan dan terpapar banjir itu kita lihat komplit Buru di Batok. Itu apa pencipta rendah sekali. Jadi kalau udah siaga, masyarakat tuh udah bisa bilang, ini kalau curah hujan udah 1 hari 24 jam, kemungkinan air akan naik terus ke rumah kita. Oleh karena itu, apa langkah-langkah dilakukan bersama dengan komplit, bersama dengan kepala dusun, bersama dengan kepala desa, udah mengantisipasi di mana sih titik kumpul kita. Seandainya air udah selutut, ini nggak mungkin lagi. Barangkali akan menambah, berarti kita harus mengungsi di titik kumpul kita di mana, atau di masjid, atau di tempat di kawasan yang lebih aman. Dan itu dikoordinasikan dengan camat dan BPBD mewakili Kota Banda Aceh. Itu berapa usaha. Jadi sehingga apa? Kalaupun ada kedaruratan, kita halo. Iya, halo Pak. Lanjut Pak. Nah, Nggak apa-apa. kalaupun memang tadi kesiapsiagaan udah kita lakukan, kepahaman udah kita lakukan, sarana udah kita lakukan, toh bencana itu kan tidak bisa juga kuasa sebagai manusia yang bisa memproyeksikan ini udah kita buat itu ini kita buat, nggak akan, bencana itu nggak akan mungkin. Itu kita udah manusia yang jalim lah, berani mengklaim kita paling sempurna. Tapi kemungkinan Allah kasih ujian itu ada, seperti hari ini banjir. Oleh karena waktu ada kedaruratan, langkah-langkah konkret, langkah-langkah antisipatif itu cepat. Jadi kita tidak adalah ada orang tenggelam, ada orang yang tidak tertolong. Karena mengapa? Kontingensi dan simulasi bencana itu sudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga tidak ada dalam keadaan yang ramai, yang panik. Katakanlah rumah saya, pertama rumah saya sangat rendah, berarti ini rumah saya udah naik serutut, tidak mungkin lagi. Saya koordinasi, Pak kecil kepala lorong, saya harus mengungsi. Titik pengungsian di mana? Di musola. Anda ke musola terus. Jadi nanti ada spot bantuan pangan sementara dari solidaritas dari perangkat kampung. Tapi kalau nanti itu udah menjadi titik kumpul, udah menjadi satu tempat pengungsian, baru dinas sosial akan mensuplai bantuan masa panik. Nah, jadi kedaruratan ini pun membuat kita tuh menyesuaikan dengan alam, tapi tidak panik dan tidak saling menyalahkan dan tidak saling juga menghujat. Tapi proses alam ini kita sesuaikan terus dalam kedaruratan. Dan setelah masa kedaruratan ini, pada fase ke rehab rekon, baru kita mengevaluasi diri. Ternyata kawasan saya ini kawasan rendah. Seyogyanya kalau dapat rezeki, saya harus kasih naik rumah saya, pondasi rumah saya. Juga kalau saya dulu membeli rumah yang baru, saya kok bisa jangan beli di lahan tersebut, itu lahan daerah
LUNGI kita bilang. Jadi kita udah paham, atau memang nanti ada kita tanya sama pemerintah, pada pemerintah kota, kawasan ini cocok nggak untuk perumahan. Kalau memang nggak cocok, kita nggak usah buat rumah di situ. Nah, jadi rehab rekon itu juga menyempurnakan sesuatu terhadap peristiwa bencana, tapi memperbaiki diri terhadap sesuatu yang yang kemungkinan terburuk terjadi ke depan. Sehingga apa? Itulah yang kita bilang mitigasi bencana itu adalah suatu konsep dari mana menyiapkan diri kita dari sebelum bencana sampai waktu saat kedaruratan. Sehingga apa? Konsep manajemen ini inilah yang kita bilang kekuatan. Kekuatan inilah yang bisa melahirkan kekuatan yang besar dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat, investasi, dan juga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Maaf nih Pak Fadil, udah ada yang nanya nih satu nih Pak, dari Dedi Sufriyadi. Pertanyaannya, apakah pengalihan fungsi pemanfaatan das oleh masyarakat di sekitar Krung Aceh menjadi salah satu penyebab banjir di Banda Aceh, Pak? Ya, tidak bisa kita pengalihan fungsi itu kita bilang salah atau benar. Yang dulu harus kita pahami bahwa masalah daerah aliran sungai DAS itu kewenangan provinsi dan pusat untuk Krung Aceh. Jadi kami Kota Banda Aceh tidak mampu untuk melakukan intervensi terhadap penggunaan lahan di daerah aliran sungai. Tapi kami sudah menyampaikan kepada perangkat desa untuk bisa menjelaskan, mensosialisasikan dampak buruk positifnya terhadap fungsi daerah aliran sungai itu. Dan juga izin yang tegas dan lugas yang dilakukan oleh Dinas Pengairan. Nah, contohnya gini, kalau memang lahan itu bisa ditanam sebagai tempat daripada kosong, kan bisa ditanam sayur-sayuran. Itu kan pengalihan fungsi, nggak ada masalah. Juga bisa ditempatkan tempat untuk tanam makanan lembu, nggak ada masalah juga. Tapi jangan juga rumah penduduk dibangun di situ dan liar dan bisa membuat ancaman kerentanan bencana bagi penduduk tersebut. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, inilah serangan pengalihan fungsi itu, pengalihan fungsi yang tidak permanen, tetapi bisa digunakan sewaktu-waktu yang bisa memanfaatkan untuk masyarakat di sekitar tersebut. Begitu ya Pak Fadil ya. Mungkin karena kita kan Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, jadi kan mungkin banyak yang nggak ngerti Pak antara batas-batas mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan yang sudah masuk wilayah. Itu bayangkan kita bilang aja DKI puyeng sekali. Satu sisi PSBB dilakukan, tapi kebijakan pusat memberikan satu kelonggaran terhadap transportasi. Nah, ini yang kadang-kadang sulit juga kebijakan kita yang sebagai yang punya wilayah kadang-kadang kan kok bahasa Aceh tabu. Kadang-kadang satu konsep yang harus kita lakukan. Oke Pak, ini ada yang ingin bertanya dengan nama Sony Iskandar SE. Han, kepada Bapak Sony dipersilakan, ingin bertanya apa Pak Sony? Baik, saya boleh pakai suara? Boleh, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Sony Iskandar, tinggal di Jakarta, kerja di Bandung, di PT Dirgantara Indonesia. Saya dulu pernah tinggal di Banda Aceh dari tahun 2000 sampai 2010 sebelum saya hijrah ke Pulau Jawa. Namun saya tetap mengikuti dan kangen selalu dengan Banda Aceh. Jangan mengikuti aja Pak, kontribusi juga untuk membangun dan memberikan ide gagasan untuk Banda Aceh Pak. Insya Allah kalau ada waktu dan rezeki saya akan kembali pulang ke kampung nanti setelah pensiun nanti Pak. Ayo, akan menjadi dosen atau jangan pensiun juga. Oke, Pak. Walau Pak di Jakarta juga kita bisa sharing untuk melihat apa yang bagusnya di luar bisa kita kontribusikan untuk Banda Aceh. Banyak Pak sebenarnya idenya, tapi karena ini tema kita ini tentang, kalau saya bidang manajemen teknologi pertahanan ya. Kali ini
topik kita mengenai banjir, ya, evakuasi, mitigasi bencana ya. Saya dulu pernah sedikit berkecimpung di bidang mitigasi bencana waktu itu. Saya sempat bersinggungan. Jadi topik yang menarik bagi saya pribadi dan secara profesionalisme juga. Jadi pertanyaan saya sebegini Pak Fadil, senang kenal dan dapat arahan dari Pak Fadil. Pertanyaan saya ngikutin bahwa ada kejadian banjir ya kemarin ya terjadi. Tadi Bapak sebutkan bahwa secara sudah ada upaya mitigasi yang Bapak sebutkan. Pertanyaan saya, bagi saya yang orang awam yang tidak di sana ngelihat sendiri lagi, apa yang penyebab terjadi banjir, terutama foto yang saya lihat itu di daerah kawasan Pasar Aceh ya, banjirnya yang saya lihat. Saya nggak tahu skala imbasnya tuh sampai berapa wilayah yang terjadi di Banda Aceh. Kira-kira troubleshooting-nya apa itu Pak? Apa penyebab terjadinya banjir? Apakah kalau misalnya terjadi banjir karena sesuatu, pertanyaan keduanya adalah apakah yang Bapak sebutkan tadi ada sumur resapan, ada protap atau prosedur-prosedur yang sudah dilakukan untuk mitigasi tersebut sudah di-checklist, apakah sudah terpenuhi semua? Jika itu terjadi juga, berarti itu karena force major atau karena kehendak Allah atau musibah dari Allah yang nggak bisa kita tolak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sony. Saya jawab langsung. Ya, langsung Pak, dijawab terima Pak. kasih Pak Putra Aceh banjir, yang merantau ke Jakarta. Mudah-mudahan bisa memberi kontribusi. Bukan waktu pensiun aja Pak. Sekarang pun Bapak udah berdiskusi dan itu udah berkontribusi Pak. Pak, yang saya khawatirkan sama pertanyaan Bapak, mengapa Jakarta terus banjir? Itu sulit dijawab sampai beberapa gubernur. Tapi jawaban itu sebenarnya tidak jauh dari Banda Aceh. Tapi saya hindari jangan sampai suatu saat Aceh seperti Jakarta apabila suatu saat Aceh bisa jadi metropolitan. Karena hampir sama. Tapi sukses story Banda Aceh sebenarnya dalam hal mengatasi banjir itu sudah sukses luar biasa dilakukan waktu Gubernur Aceh Profesor Ibrahim Hasan dan beliau mantan Menteri Pangan kita. Bahwa Banda Aceh dulu setahun sekali pasti banjir karena luapan sungai Kurung Aceh. Tapi setelah dilakukan suatu proyek besar dalam hal penataan banjir untuk Aceh, maka penataan sungai itu membuat Banda Aceh tidak pernah banjir lagi. Tanda petik, Banda Aceh tidak pernah banjir lagi. Lalu pertanyaannya, yang saban tahun ini terjadi istilah nyebut kata banjir, ini faktor yang saya bilangkan tadi. Yang pertama adalah daerah kita 0,8 di bawah permukaan laut. Apapun ceritanya, sebagus apapun drainase hari ini, kalau debit hujan turun sangat lebat dengan 100 ml per curah hujan ekstrim atau sangat lebat, itu kata pihak BMKG, itu hujannya sekitar 100 atau 1.500 ml. Itu Banda Aceh tergenang. Tapi tergenangnya sesaat. Apabila berhenti hujan, drainase berjalan normal, resapan air di bawah itu jadi, itu kering balik Banda Aceh. Yang kita khawatirkan peristiwa yang hari ini adalah, padahal hari ini itu bukan musim penghujan, tapi hari ini curah hujan itu yang tidak lazim terjadi di Banda Aceh, antara 100 dan 150 ml per hitungannya, curah hujannya. Jadi pada saat hujan itu turun juga, berbarengan dengan curah hujan yang besar di Aceh besar, di gunung, di hulu, membuat suplai air besar sekali di sungai. Juga kejadian di daerah laut, itu terjadi pasang purnama. 2 hari hujan yang debitnya sangat kuat, dibarengi dengan beradunya curah hujan di hulu dan di hilir kering, itu terjadi genangan yang luar biasa. Makanya yang Bapak lihat kemarin di Penayung itu. Cuman sering kita akan mengkritisi pemerintah, apakah benar ini drainasenya tersumbat? Apakah ini benar kebijakan salah? Saya bilang tidak ada yang kebijakan salah. Cuman kualitas curah hujan yang luar biasa dan daerah permukaan. Cuman yang kita takutkan adalah ini juga harus kita introspeksi dan koreksi
jangan juga membenarkan seperti saya bilang tadi, tapi waspada, kita jangan lalai juga bahwa sikap masyarakat. Sikap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, sikap masyarakat yang hanya menjadikan pemerintah menjadi ujung tombak, sikap masyarakat yang tidak siaga bencana, itu menjadi kendala juga. Dan itu harus kita hilangkan. Dan waktu saya Kepala BPD itu sosialisasi, simulasi sudah kita lakukan. Juga kebijakan-kebijakan yang sustainable. Misalnya bagaimana rencana detail tata ruang kota, rencana tata ruang kota juga, termasuk kebijakan regulasi yang kita berikan. Misalnya ada kawasan yang dulu daerah lahan persawahan, daerah rawa-rawa, itu kan sebenarnya waktu hujan itu menjadi daerah bahasa Aceh LUI, daerah tempat genangan air, penampungan air. Tapi sekarang sudah menjadi tempat tumbuhnya pusat ekonomi, rumah penduduk. Sehingga air tidak ada lagi tempat menampung, dia akan tidak bisa juga sanggup untuk diberikan tempat drainase. Oleh karena itu, yang ingin kita lakukan adalah bagaimana terus ke depan drainase kita jaga. Sikap hidup masyarakat di dalam bersih kita upayakan. Tidak sentralistis oleh semua ini oleh pemerintah Kota Banda Aceh, notabene Dinas Kebersihan yang membersihkan selalu drainase. Juga bagaimana masyarakat bisa memilih bagaimana berinvestasi dan mendiami rumah baru atau tempat hunian baru di daerah yang bukan daerah kerentanan banjir. Inilah yang harus kita upayakan. Sehingga kalaupun nanti Banda Aceh waktu terus hujan deras yang kuat kita tergenang, mudah-mudahan tergenang ini tidak berdampak terhadap lamanya air yang membuat banjir dan membuat masyarakat harus kita ungsi. Itu Pak yang barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Pak Fadil. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi nih, Pak. Punten, Laki Maah, satu lagi boleh nyambung tadi? Oh, boleh Pak, boleh. Satu lagi Pak ya. Ada ini komen yang mungkin ke Pak Fadil. Ya, makasih Pak Fadil atas terima kasih ke penjelasan Ji. Jadi boleh saya bisa sebutkan di sini, saya kan di Jakarta pernah mengalami kejadian banjir besar yang tanggul jebol di Jakarta 2012, 2013, 2014 saya ingat waktu itu. Yang masa waktu itu gubernurnya Jokowi ya. Nah, jadi saya menggarisbawahin bahwa punca masalah banjir di Jakarta salah satunya yang paling besar saya highlight itu adalah, saya garis bawain adalah sumur resapan, daerah resapan yang terutama ada beberapa yang paling parah itu, ada yang jadi pusat ekonomi adalah di daerah Kelapa Gading dan beberapa titik-titik yang lain. Nah, saya setuju bahwa Banda Aceh dalam amatan saya itu perlu mempertahankan atau kuat atau strict terhadap aturan daerah sumur resapan, karena Jakarta apa yang terjadi bencana ini yang paling saya highlight itu adalah daerah sumur resapan yang terokupasi. Kemudian yang baru sekarang ini kan dibikin saluran water channel yang di bawah yang besar itu. Tapi itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, biaya yang paling murah adalah mempertahankan kebijakan. Dipercepat Pak, kita ada pertanyaan selanjutnya dan waktu kita kurang lebih sekitar 5 menit lagi Pak. Kebijakan sumur resapan saya sangat setuju dengan yang Bapak sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Memang benar Pak, itu yang harus kita lakukan, tapi juga harus kita waspada terus, jangan juga puas diri bahwa regulasi yang tegas juga dalam hal itu harus menjadi satu ujung tombak, tapi juga yang harus kita lihat hari ini adalah bagaimana masyarakat terus teredukasi, terus juga menjadi bagian dari mengelola Kota Banda Aceh ini juga. Ini contohnya kita bilang hari ini katakanlah Pak Fadil. Pak Fadil, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Bisa kita gabung. Kita komunikasikan aja Pak nanti darinya Hikmah Handayani. Izin bertanya Pak, menurut Bapak sejauh ini bagaimana kesiapan Banda Aceh menghadapi bencana Pak? Dan apa yang sebaiknya penting sekali untuk dilakukan dalam hal kesiapan dan upaya dalam penanggulangan bencana? Ya sebenarnya tadi ulasan saya udah jelas saya lakukan bahwa kita pemerintah Kota Banda Aceh dalam kebijakan, dalam action
baik itu udah kita lakukan. Itulah konsep mitigasi bencana. Bagaimana sebelum bencana, waktu bencana, dan waktu setelah bencana. Juga kita dari beberapa kita juga kan perlu juga koordinasi lintas terkait. Misalnya gini, kalau udah ada tempat pengumpulan massa, kita akan kontribusikan bantuan masa panik, dinas sosial udah siap. Kalau seandainya ada yang masyarakat yang harus dievakuasi terhadap daerah dia tidak mampu lagi untuk ditinggal, BPBD siap terjun ke lapangan untuk mengambil mereka lewat perahu. Tetapi sebenarnya tidak ada istilah lagi harus kita ambil lewat perahu. Itu kedaruratan yang tidak terukur. Sebenarnya tidak perlu perahu. Berapa masyarakat udah hijrah dia. Karena dia tahu, dia paham bahwa kalau memang 2 hari ini air itu curah hujan turun terus, tidak bisa kita pertahankan kecuali kita akan hijrah. Hijrahnya itu adalah pergi ke tempat yang sudah ditunjuk oleh kepala desa di mana titik kumpul. Nah, jadi kita mempersiapkan diri ke masa kedaruratan itu tidak dalam kepanikan, tapi dalam proses-proses yang tergradual dan dipahami oleh masyarakat. Kan nggak mungkin juga, Pak, tolong saya udah rumah saya udah 1 meter, Pak. Baru dinas BPBD mengevakuasi. Itu kan kedaruratan yang tidak terukur. Oleh karena itu kita nggak mau di Kota Banda Aceh seperti itu. Jadi bukan berarti BPBD lepas tangan, tapi karena udah pahamnya bagaimana manajemen bencana, sehingga masyarakat sendiri udah paham harus langkah kemana ini. Dia udah tahu rumahnya kalau apabila 3 hari ini terus bertahan tidak mungkin lagi, kecuali dia harus mengevakuasi. Kemudian dia udah tahu juga di mana evakuasi, udah ditentukan sama Pak Kecik di Menasah. Oh, kalau di Menasah bagaimana bagaimana dia akan dibantu oleh rasa kebersamaan oleh perangkat desa sehingga dia dapat makanan lah makanan dia. Nanti kemudian akan diintervensi oleh pemerintah kota melalui dinas sosial bantuan masa panik buat dapur umum. Jadi skenario itu udah kita pahami lah. Iya, Pak Fadil, minta tolong Pak Fadil dibuatin 1 pertanyaan untuk para peserta. Nanti yang jawabannya paling benar dan yang paling utama yang udah daftar di Natural Academic akan dikasih reward nih sama Natural Academic. Coba Pak 1 pertanyaan Pak buat para peserta sebelum kita closing foto bersama, Pak. Ya, sebelum saya bertanya, sering orang bilang kadang-kadang kan ada hoax atau memang menjadi beban juga wali kota telepon, Pak, rumah kami udah banjir, Pak, rumah kami udah banjir. Padahal dia baru 1 semeter atau selutut. Sebenarnya walaupun udah selutut, atau kita ajak evakuasi dia pasti nggak mau. Artinya rumah dia tergenang, tapi dia masih kesiapsiagaan. Tetapi ingin tanya, siapa tahu hari ini warga Banda Aceh di mana aja kawasan yang sangat rentan bencana banjir, itu 1. Yang saya maksud rentan banjir itu apabila banjir udah sebahu rumah dia. Itulah yang harus kita evakuasi dia. Itu 1. Yang kedua, apa kelemahan pemerintah Kota Banda Aceh hari ini yang harus diperbaiki bersama masyarakat untuk membangun mitigasi yang tangguh. Kenapa ya nih? Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak yang pertanyaan pertama tadi Pak? Yang pertama, tolong sebutkan kawasan ini kan setiap tahun ada turun hujan. Kawasan mana yang wilayah mana yang sangat rentan terpapar banjir di Kota Banda Aceh? Terpapar banjir. Jangan bilang di rumah saya Pak udah banjir, udah selutut, itu nggak ada ya, itu genangan. Kita ada 2 di Banda Aceh ini, banjir genangan dan banjir karena bencana banjir. Yang kedua adalah coba sebutkan apa hal yang masih kurang dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap mitigasi bencana banjir ini yang belum sempurna. Yang ketiga adalah banyak kali soalnya Pak Fadil. Kan kok masa yang kedua tadi nggak salah, dia tahu aja yang paling kurang, kan masyarakat tahu yang kurang. Yang ketiga, saya ingin tahu apakah masyarakat sudah paham terhadap
banjir ini salah satu bencana di Kota Banda Aceh. Jadi ada 3 Pak ya pertanyaannya Pak ya. Sebutkan kawasan wilayah mana yang sering terpapar banjir. Terus yang kedua, apa kelemahan Kota Banda Aceh saat ini? Oh, apa yang kurang? Harus diperbaiki. Dari Kota Banda Aceh saat ini agar bisa diperbaiki. Lalu yang ketiga, apakah masyarakat sudah paham salah satu langkah-langkah bencana apabila ada banjir? Langkah-langkah apabila ada banjir. Pak Fadil bisa lihat chat yang ada di partisipan Pak, biar Bapak menentukan mana jawaban dari pertanyaan Bapak yang paling benar atau yang mendekati Pak. Halo Pak Fadil? Ya, tadi nggak terlihat saya. Oke, bisa lihat di chat Pak, ada beberapa peserta yang sudah mulai menjawab pertanyaan dari Pak Fadil. Bapak yang pilih? Ya. Yang lain nih, ini semua kan menyebut daerah genangan aja. Rata-rata Banda Aceh hampir 99% kalau hujan tergenang. Tapi iya, genang Pak, sesaat. betul, Pak. Garasi saya banjir kemarin, Pak. Tapi sesaat aja, benar kata Pak Fadil, sesaat. Karena setelah kita bersihin, siangnya udah surut. Itu tandanya drainase kita berfungsi. Jadi kalau tadi saya lihat nih semua, ini pekerjaan BPBD, kemudian nih saya lihat masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami tentang fenomena bencana di Banda Aceh hari ini. Rata-rata saya lihat hari ini semua mengatakan ada yang di Lingki. Memang di Lingki itu sebetis, saya lihat itu jalan di depan Polda, tapi itu memang kawasan rendah, memang kita harus tinggikan juga itu jalan. Karena manajemen mitigasi bencana mengarahkan kita Banda Aceh itu harusnya 1 meter harus jalannya dinaikkan. Itu kajian mitigasi bencana kami. Banda Aceh itu sebenarnya harus dalam hal mitigasi bencana di jalan, kita harus naikkan jalan itu 1 meter. Ya. Iya, halo Pak. Ya. Pak Fadil, ini udah yang ada banyak nih Pak yang jawab. Seperti Anissa, Lamnyong, ada Bram, Julingke. Cepat kali nih, Bu. Bisa saya sebut aja gini ya, barangkali yang nanti kalau yang catat, yang udah tahu bisa komplain. Itu daerah yang memang kalau memang banjir, kita rujukan kita adalah bencana banjir di tahun 2013, di mana kita mengevakuasikan di beberapa tempat, Kecamatan Lumbata, Kecamatan Batoh. Kecamatan Lumbata itu yang kita evakuasi adalah komplek guru di Batoh, habis itu di daerah sampingnya Sukadamai, itu daerah tergenang. Kalau di Kecamatan Baitur Rahman itu Nesu itu daerah rendah, apabila meluap sungai di depannya itu, langsung rumah itu terpapar dan sampai seleher. Jadi itulah kawasan-kawasan yang memang banjir di Banda Aceh. Alhamdulillah kemarin hasil laporan kita dari camat-camat, itu ada yang menyebut komplek guru Batoh barusan tadi itu. Siapa tuh? Saya nggak terlihat tadi, nggak jeli mata terlihat. Jadi yang kemarin berapa pengungsian saya lihat di Gece Menara itu di daerah ada terjadi berapa orang pengungsian, kemudian di Nesu Aceh, di Peniti ada pengungsian juga, di Batoh juga ada,
di Meraksa, di daerah apa tuh daerah di dekat Surin, di daerah Surin juga, di Lengke juga. Tapi yang sangat parah kalau terjadi peluapan sungai itu tetap Nesu, Batoh, daerah Sukadamai itu kawasan. Jadi yang menyebut tadi daerah komplek Batoh dan Baitur Rahman Peniti itu udah bisa kita anggap satu benar soalnya. Yang kedua, tadi masyarakat belum ada koreksi apa yang harus diperbaiki, ini belum dapat. Tadi saya tahu apa yang diinginkan masyarakat. Iya Pak, belum ada yang jawab juga nih Pak. Masyarakat berarti udah puas, indeks kepuasan terhadap kinerja pemerintah udah puas lah nih barangkali kalau kita lihat belum ada yang Pak, kritis. ini ada yang jawab nih Pak. Mohon maaf Pak, ada yang udah jawab nih Pak. Reja Rizky, jawaban yang nomor 2, langkah-langkah yang dilakukan memerintahkan para kapolsek jajaran untuk melakukan langkah-langkah antipasi banjir semakin parah dan antipasi pendirian itu ya apa ya? Iya. Itu memang udah harus dilakukan. Jadi hari ini yang terus dikerjakan pemerintah, yang terus kami koreksi adalah juga bahwa sedimentasi sungai di kali-kali Aceh tinggi itu nggak ada. Masa itu sebenarnya nilai paling besar tuh kok berani mengkritisi pemerintah Kota Banda Aceh bahwa kita sungai kita udah nggak usah malu-malu, kita artinya kita terus pemerintah di Indonesia, masyarakat bersinergi, kita setara bertanggung jawab bersama mengelola membangun Banda Aceh. Jadi hari ini juga Banda Aceh beberapa pinggiran sungai udah indah dibuat oleh bantuan pusat dari PU Kota Banda Aceh. Kita lihat tuh di daerah Krungneng tuh udah cantik. Itu salah satu destinasi wisata ke depan. Tetapi hati-hati juga kita melihat hari ini di semua sungai di Banda Aceh ini sedimentasinya sangat tinggi. Itu yang harus kita tingkatkan ke depan nanti. Itu kan karena kita tidak mampu dengan APBD, tidak mampu kita melakukan rasionalisasi sungai itu harus dana pusat. Kemudian adalah bagaimana sikap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Habis itu yang ketiga, konsistensi kita untuk memberi izin daerah-daerah yang rentan bencana itu jangan dilakukan. Kemudian juga kebijakan ke depan itulah setiap ada kebijakan resapan air. Nah, itu belum ada lagi tuh. Satu tadi udah ada nilainya, yang 2 nih belum ada nilainya nih. Belum ada nih Pak. Nggak usah malu-malu. Kalau Pak Wali Kota kami ini, Pak Aminullah Usman, dan Pak Wakil, Pak Jainal, respon dan sikap masyarakat itu juga bukan hanya menerima yang baik juga, tapi memberi solusi dan saran supaya apa sih yang harus kami lakukan. Nah, karena Pak Wali itu sangat terbuka, Pak Wali Kota kita ini sangat respon, tapi harus diingat sama masyarakat, kita dana sangat terbatas, apalagi waktu sangat konflik hari ini, bencana hari ini kita terjadi bukan hanya Kota Banda Aceh, sampai ke negara aja sangat terganggu dalam hal siklus anggaran. Pendapatan kita nggak ada karena banyak orang melakukan jaga jarak, physical distancing, sehingga ekonomi masyarakat pun berkurang, pendapatan pun berkurang. Jadi hari ini bukan melihat dari situ aja untuk mengatakan bahwa akan ada pembangunan yang menurun, enggak. Tapi apabila dorongan masyarakat untuk partisipasi yang nyata dalam segala apapun, contohnya di depan rumah kita aja dengan kita berhasil untuk membersihkan sampah, itu udah kontribusi luar biasa untuk pemerintah. Karena kalau seandainya semuanya melakukan itu, berapa biaya efisiensi yang dilakukan oleh dinas kebersihan yang tidak perlu lagi ke kampung-kampung untuk potong rumput. Nah, itu segera melakukan normalisasi sungai. Ini udah ada nih. Oke Pak. Waktunya nih Pak, karena kita mengingat mau sholat asar nih Pak, kita sudahi untuk acara pada hari ini Pak. Ada kata-kata terakhir Pak yang ingin disampaikan Pak sebelum saya tutup Pak? Ya.
Terima kasih semua teman-teman yang melihat acara bincang-bincang di Zoom yang diperkasi Natura Aceh ini. Ada beberapa hal barangkali yang perlu kita sikapi. Yang pertama bahwa bencana ini tidak mungkin kita hindari, tapi bagaimana bencana itu kita sikapi dengan beberapa ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan. Untuk pemerintah kota, bahwa kebijakan dan strategi mitigasi bencana itu tetap menjadi suatu hal yang harus wajib dilakukan. Menyempurnakan sarana prasarana untuk mitigasi bencana, juga mengedukasikan, mencerdaskan, dan memahami masyarakat terhadap bagaimana mitigasi bencana, dan peran dunia usaha juga dalam memberi bantuan dan kontribusinya untuk bersama-sama. Yang selanjutnya adalah bahwa kekuatan kita yang fondasi dasar kita yang kuat adalah superioritas kita yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ayo kita masyarakat Banda Aceh khususnya menjaga, memperkuat iman, memperbanyak amal, dan selalu dekat dengan Allah, sehingga kekuatan-kekuatan mitigasi itu justru ada di tangan Allah, sedangkan manusia adalah ikhtiar-ikhtiar yang harus kita lakukan. Sehingga yang penting tidak saling menyalahkan, tapi saling berebut untuk apa yang bisa saya lakukan untuk membangun kota Banda Aceh ini. Ini jadi salam dari saya, mudah-mudahan kalaupun Allah uji bencana, itu bentuk kasih sayang, supaya kita tidak lupa untuk dekat dengan Dia, tidak lupa untuk kesiapsiagaan, tidak lupa untuk selalu mencari yang terbaik dan saling menjaga. Dan di bulan suci Ramadan ini, saya memohon maaf lahir batin, mudah-mudahan walaupun banjir, tetap physical distancing kita lakukan, sehingga Banda Aceh ini masih tetap di zona hijau, sehingga ujian yang ada hari ini hanya refleksi untuk makin dekat kita dengan Allah, sehingga kota Banda Aceh tetap indah, asri, jauh dari penyakit, dan terhindar dari bencana-bencana yang tidak mampu. Terima kasih Pak Fadil. Ini udah aja nih Pak di sini Pak. Sama-sama. Kita mau foto bersama dulu, bagi para peserta bisa mengaktifkan videonya. Lalu kita foto bersama. Kita dibantu oleh tim kita untuk foto bersama. Yang memungkinkan untuk buka video, tolong dibuka videonya agar kita bisa foto bersama sebelum saya tutup. Ini lagi belajar kita nih ya. Iya. Udah semua? Saya mesti gaptek nih. Mudah-mudahan nih juga kalau ini bisa meminimalisasikan kos pembiayaan pribadi kita, ini paling bagus untuk mengedukasikan kita bersama. Iya, benar tuh Pak. Karena di pandemi ini kita jadi belajar, ternyata banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar tanpa memikirkan embel-embel harus punya dana sekian. Karena kan sekarang di mana-mana wifi gratis, paket internet para pemudinya banyak, jadi bisa langsung akses. Ini saya pun penasaran nih. Kita harus, kalau bisa saya usul lagi Natura Aceh nih Pak Jainal. Kita lakukan lagi nih lah. Saya lihat nih respon masih belum paham. Saya pun belum jual lagi ke beberapa teman-teman relawan untuk buka ke Natura Aceh ini. Padahal kita kan di situ ada ACT, ada Natural Aceh, ada PMI, ada Forum Pengurangan Risiko Bencana, ada Basarnas. Banyak teman-teman yang bisa di samping kita uji rembu, tapi mencurahkan pikiran, sehingga ada pikiran-pikiran yang aplikatif yang bisa kita mainkan setelah berdiskusi. Ya baik Pak Fadil, terima kasih atas materinya pada siang hari ini. Sudah azan mengingatkan kita untuk salat. Mari kita sudahi masukan Bapak. Insya Allah akan kita adakan untuk sesi selanjutnya. Saya selaku moderator dan panitia memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fadil dan para peserta yang ada. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa.
Iya. Masker. Katanya Oke, sedikit Pak. Perwal Kota Banda Aceh udah mewajibkan semua masyarakat Banda Aceh pakai masker. Kalau yang pakai kena sanksi. Mulai hari Senin. Oke. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Fadil. Makasih, Pak Fadil.